Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Umar sedang membantu istrinya memasak di dapur pagi-pagi. Biasanya Umar dan Dita sudah berada di dapur sejak pagi sebelum subuh, memasak untuk dagangannya siang nanti. Dita memiliki warung makan yang ada di seberang gang dari rumahnya. Usaha yang dimiliki oleh Dita ini sudah lama, sekitar 3 tahun. Warung makan milik Dita itu dibuka sejak pertama kali dia dengan Umar menikah. Waktu itu mereka menikah belum memiliki pekerjaan, karena tiba-tiba saja setelah menikah Umar dikeluarkan dari tempat kerjanya, dan dari uang pesangon itulah yang diberikan oleh pabrik Umar gunakan untuk modal membuka usaha warung makan yang ternyata hasilnya lumayan dan dapat mengembalikan modal yang semula. Karena memang di sekitar rumahnya jarang ada warung makan di sana, dan itulah kesempatan untuk Umar dengan Dita membuka usaha warung makannya. Hingga pada akhirnya warung Dita dan Umar itu selalu laris dan didatangi para pembeli. Warungnya selalu ramai, pernah sepi tapi di hari-hari tertentu saja, misalnya saat hujan deras. Biasanya para pembeli jarang ada yang datang ke warung, mungkin karena malas hujan deras, jadi tidak memilih untuk keluar rumah membeli makan. Umar saat ini belum mendapatkan pekerjaan lagi, jadi dia membantu istrinya berjualan di warung makan. Pagi itu, Umar membantu mengupaskan bawang merah dan bawang putih, serta memotong sayuran untuk dimasak. Sedangkan Dita sedang memasak sayur lodeh dan juga membuat sambal. Mereka saling bekerja sama dalam memasak. Dan ketika di warung, Umar juga selalu membantu melayani para pembeli yang ramai mengantri saat siang hari. Bahkan di waktu siang hari, banyak juga ibu-ibu yang datang untuk membeli lauk pauk di saat siang hari. Pagi itu Dita sangat repot karena harus mengurusi anaknya yang mau berangkat ke sekolah. Maklum, anaknya masih berusia 7 tahun dan baru masuk kelas 1 SD, jadi masih meminta bantuan dari Dita untuk memakai baju ataupun sarapan. Bila namanya. Bila baru bangun dan langsung menghampiri ibunya. "Ibu," panggil Bella. "Sudah bangun kamu nak? Sudah sana mandi dulu," ucap Dita. Bella pun bergegas ke kamar mandi yang mana sebelumnya sudah disiapkan air hangat oleh Dita untuk mandi Bella. Setelah selesai mandi, Dita menyiapkan sarapan untuk Bella. Dita telah membuatkan nasi goreng untuknya. "Ayo sarapan dulu, Bil." "Iya, Bu." "Kamu nanti diantar sama bapak ya, Bil?" "Sama ibu saja, aku mau sama ibu," jawab Bella. "Udah sama bapak aja, ibu masih repot, Bil. Jangan rewel ya kamu." Dita pun langsung meminta kepada suaminya untuk mengantarkan Bella ke sekolah. "Mas, itu nanti Bella diantar sama kamu aja ya." "Iya." "Bella sudah selesai belum?" tanya Umar. "Udah itu bentar lagi." Umar yang sedari tadi sedang mengupas bawang langsung beranjak pergi menghampiri Bella. "Sudah selesai, Bil. Ayo kita berangkat." "Iya, Pak." Umar mengantarkan anaknya dengan menggunakan motor menuju ke sekolah karena memang letak sekolahnya Bella cukup jauh. Jadi kasihan kalau Bella harus berangkat sendiri jalan kaki. Beberapa saat kemudian, Bella pun sampai juga di sekolahan. Setelah selesai mengantarkan Bella, Umar pun langsung pulang untuk membantu istrinya lagi. Dita masih saja terlihat sibuk memasak. Umar membantu kembali Dita yang belum selesai memasak. "Ini lama gak dek masaknya?" "Enggak mas, bentar lagi juga selesai kok." Singkat cerita, siang itu Dita dengan Umar membawa masakannya ke warung yang ada di seberang gang. Lokasinya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Tapi meskipun begitu, untuk membawa masakannya itu, Umar tetap menggunakan motor. Karena terlalu banyak, jadi kalau dibawa dengan jalan kaki pasti akan susah dan lebih lama. Siang itu, warung makan Dita dibuka lebih awal sekitar pukul 11 siang. Di warung, Dita dan Umar menata semua masakan di dalam etalase yang ada. Karena dari rumah tidak menggoreng gorengan, akhirnya Dita menggorengnya di dalam warung. Baru saja warung makan dibuka, beberapa saat kemudian ada seseorang ibu-ibu yang datang mau membeli lauk pauk. Itu merupakan tetangga dari Dita.
Mbak Dita, tumben warungnya sudah buka jam segini. Iya Bu, soalnya tadi masak lebih cepat dari biasanya. Oh gitu, saya mau beli lauk Mbak. Mau beli lauk yang apa Bu? Sayur sop, ikan bandeng, oseng buncis, tempe goreng Mbak. Oh iya bentar Bu, saya siapkan dulu ya. Ketika Dita sedang menyiapkan pesanan dari ibu itu, tiba-tiba ada salah satu bapak-bapak yang datang. Silakan Pak, mau beli apa? Nasi 1 porsi sama teh hangat, ucap bapak itu. Iya bentar ya Pak, jawab Dita. Beberapa saat kemudian pesanan dari ibu itu sudah selesai. Ini Bu sudah. Setelahnya ibu itu pun membayar dan pergi. Dita melayani bapak yang pesan nasi 1 porsi. Jam segini sudah mau makan siang Pak. Iya Mbak, sudah lapar. Sedangkan Umar sedang sibuk menggoreng tempe serta bakwan di dapur warungnya. Singkat cerita, semakin siang semakin ramai dan padat sekali warungnya, membuat Dita dan Umar kewalahan melayani para pembeli. Namun semua pembeli dapat dilayani dengan baik dan kebagian semua. Untungnya para pembeli yang datang ke warung semuanya bisa sabar dan mengantri, tidak ada aksi saling berdesakan atau bahkan adu mulut demi sebuah makanan. Meskipun harus mondar-mandir, Dita dan Umar senang karena warungnya ramai sehingga semua lauk pauk dan nasinya sudah habis ludes tak tersisa. Semua makanan Dita itu sudah habis semua pada pukul 2 siang, sehingga mereka berdua bisa tutup warung lebih awal. Tiba-tiba ada salah satu ibu-ibu yang datang ke warung mau membeli lauk pauk. Akan tetapi sayangnya lauk pauk yang tadinya terjajar rapi di etalase sudah terlihat kosong karena sudah habis semua. Mbak, beli lauk pauknya masih? Aduh, maaf Bu, lauk pauknya sudah habis. Ya sudah, kalau gitu saya permisi dulu Mbak. Dita sedikit menyesal karena ternyata masih banyak orang yang datang ke warung, tapi semuanya sudah habis tak tersisa. Siang itu pun Dita dengan Umar bersiap-siap membersihkan warung untuk pulang. Mas, kita harus masak lebih banyak lagi nih. Iya, besok kita masaknya dibanyakin ya Dek. Loh Mas, Bila kok nggak datang ke sini ya? Iya ya, kemana dia Dek? Apa tidur di rumah? Biasanya sehabis pulang sekolah Bila datang menghampiri ke warung, akan tetapi hari ini Bila tidak datang, membuat Dita dan Umar bertanya-tanya serta khawatir. Ya sudah, cepat Mas, kita pulang sekarang. Setelah semuanya dibereskan, Dita dan suaminya pun segera pulang ke rumah. Dan beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai di rumah. Rumahnya masih terlihat tertutup rapat. Segeralah Dita membuka pintu. Assalamualaikum. Bila, Bil, kamu di mana Bil? Dita langsung menghampiri ke dalam kamarnya. Dan saat dilihat ke dalam kamarnya, ternyata Bila sedang tertidur pulas dengan seragam sekolahnya. Mungkin karena Bila kecapean jadi tidak datang ke warung. Dita pun membangunkan Bila untuk makan siang karena pasti dia belum makan siang. Bila, bangun nak, kita makan siang dulu yuk, ucap Dita sembari mengelus rambut anaknya. Beberapa saat kemudian Bila pun terbangun dengan mengucap kedua matanya. Ibu sudah pulang? Iya sudah nak, ayo makan siang dulu. Bila pun bangun dan beranjak dari kasur untuk makan siang. Dita menyuapi Bila sembari menonton televisi. Kamu tadi kok gak ke warung? Kenapa? Capek ya? Iya Bu, aku capek, pusing. Pusing kenapa? Ya sudah, nanti habis ini kamu minum obat ya. Bila pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara sore itu, Umar pergi ke pasar sendiri untuk belanja. Dia belanja sayuran dan beberapa bumbu dapur untuk masak besok. Dita sudah memberikan nota sayuran yang harus dibeli oleh Umar. Jarak pasar dari rumah mereka tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai di sana. Sekitar pukul 4 sore, Umar pun pulang dengan membawa sayuran dan bumbu dapur yang sudah dibeli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umar beranjak masuk ke dalam rumah dengan membawa barang belanjaannya. Sudah pulang Mas? Iya nih. Dapat semua kan Mas sayuran sama bumbu dapurnya? Iya Dek, ini. Kemudian sayuran dan bumbu dapur itu dibawa Umar ke dapur.
Sore itu Dita bergegas menuju ke dapur untuk memotong sayuran yang besok akan dimasak. Karena supaya besok tidak terlalu lama masaknya dan dengan dibantu oleh suaminya juga. Tadi bila kenapa dek? Kecapean katanya mas, sama pusing. Tadi udah aku kasih obat kok, sekarang dia lagi di kamar mainan HP. Loh katanya pusing kok malah dikasih main HP sih? Biarinlah mas, daripada main di luar panas. Umar hanya bisa menghela napas panjang mendengar apa yang diucapkan oleh Dita. Ini beli sayurannya lebih banyak dari kemarin kan mas? Iya dek, kan biar gak seperti kemarin, kasihan yang gak kebagian. Bagus kalau gitu mas. Singkat cerita, keesokan harinya Dita dengan Umar seperti biasanya sibuk di dapur memasak lauk pauk untuk dijualnya besok siang. Rutinitas seperti biasanya. Namun kali ini berbeda karena Bila libur sekolah, jadi Umar tidak pergi untuk mengantar Bila ke sekolah. Jadi mereka memasak bisa cepat selesai karena dikerjakan oleh 2 orang. Sedangkan Bila bangunnya lebih siang karena libur sekolah. Setelah semuanya selesai, Dita dan Umar segera pergi ke warung untuk membuka warung dan menata semua lauk pauknya di dalam etalase. Bismillah, ucap Dita saat membuka warung. Setelah semuanya tertata rapi di dalam etalase, Dita dan Umar menggoreng tempe, tahu dan juga bakwan sembari menunggu para pembeli yang datang. Mas, kamu jemput Bila dulu sana, bawa ke sini, kasihan di rumah sendirian. Mumpung masih sepi mas, belum ada orang yang datang ke sini. Iya dek, aku jemput Bila dulu ya di rumah. Umar segera melanjutkan motornya menuju ke rumah untuk mengambil Bila. Sesampainya di rumah ternyata Bila belum bangun juga, hingga akhirnya dengan paksa Bila dibangunkan oleh Umar. Bila, ayo bangun nak, sudah siang ini. Bila pun terbangun dengan merenggangkan otot yang terasa kaku. Mandi dulu sana nak. Umar pun menyuruh Bila mandi supaya terasa segar tubuhnya. Setelah selesai mandi, Bila langsung dibawa Umar ke warung makan. Sudah cantik kamu Bil, ucap ibunya. Kamu makan dulu ya, kan dari pagi kamu belum makan. Ini mas, gantian dibolak-balik gorengannya. Di sisi lain Dita mengambilkan nasi untuk anaknya. Kamu makan sendiri ya Bil, ibu sama bapak masih sibuk. Iya bu. Sementara itu waktu sudah siang, akan tetapi warung makannya masih sepi, belum ada satu orang pun yang datang ke warung. Tumben ya mas, sudah siang kok masih sepi gini. Iya dek, yang sabar saja. Karena bosan, akhirnya Dita pun beranjak ke depan warung dan duduk di sana. Saat dia tengah duduk di depan warung, dia melihat ke arah warung milik Bu Asi. Warung itu terletak di seberang jalan. Warung Bu Asi ini sudah didirikan lebih dulu dari warung milik Dita. Sebelum ada warungnya Dita, warung milik Bu Asi itu dulunya selalu ramai pembeli. Namun semenjak ada warung Dita, warung milik Bu Asi mendadak jadi sepi. Karena memang para pelanggan yang biasanya di warung Bu Asi berpindah ke warung Dita. Akan tetapi berbeda dengan siang ini, saat Dita duduk di depan warung, dia melihat ke arah warung milik Bu Asi. Siang itu terlihat sangat padat dengan pembeli yang tadinya sudah menjadi langganan di warung Dita. Dia pun menatap ke arah warung Bu Asi dengan rasa kecewa karena warung miliknya jadi sepi. Tiba-tiba suaminya datang menghampiri Dita. Kamu kenapa dek? Lihat itu mas, warungnya Bu Asi, ucap Dita sembari menuju ke arah warung. Iya dek, warungnya ramai sekali, sedangkan warung kita sepi hari ini, padahal sudah kita lebihkan masaknya ya dek. Kita sabar aja dek, mungkin memang takdirnya hari ini warung kita sepi. Iya mas. Beberapa saat kemudian ada seorang ibu-ibu datang ke warung. Silakan bu, mau beli apa? Saya mau beli lauk pauk mbak. Dita pun bergegas masuk untuk melayani ibu itu. Mau lauk yang apa bu? Saya mau sayur asem, ayam goreng, sambal sama tempe goreng ya mbak. Baik bu, tunggu bentar. Tumben mbak, warungnya masih sepi, jam segini biasanya sudah rame. Bahkan lauknya jam segini kadang sudah habis, ucap ibu itu. Dita pun hanya tersenyum ramah kepada ibu tersebut. Ini bu, sudah. Ibu tersebut pun langsung menerima dan membayar kemudian pergi seketika. Mas, gimana ini? Lauknya masih banyak banget. Iya, mau bagaimana lagi dek?
Nanti sore kita bagikan saja sama tetangga. Rugi dong kita, Mas. Kalau kita jual lagi untuk besok sudah basi, Dek. Iya sih, Mas. Singkat cerita, siang itu dengan paksa Dita dan Umar harus menutup warungnya karena tidak ada pembeli yang datang. Hanya ada satu saja tadi ibu-ibu yang membeli lauk tadi. Dengan wajah tertekuk, Dita membereskan semua dagangannya untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah, Dita langsung membagikan semua lauk pauk kepada para tetangganya. Saat dia membagikan ke tetangga, ada salah satu yang menanyakan kepada Dita. Loh, ada apa ini Mbak? Tumben bagi-bagi lauk pauk. Iya Bu, gak apa-apa, saya pengen bagi-bagi saja. Dita berpura-pura menjawab seperti itu karena malu warungnya tidak laku. Sebelum warung Dita sepi, beberapa hari yang lalu ketika Umar sedang pergi ke pasar, saat Dita sedang menyapu halaman rumahnya, Dita dihampiri oleh Bu Asih tetangganya. Bu Asih, ada apa Bu? Dita, kamu jangan macam-macam sama saya ya. Warung saya tidak akan ada yang menyaingi, apalagi yang cuma kamu gak ada apa-apanya, ucap Bu Asih congkak. Astagfirullah, maksudnya apa ya Bu? Alah, kamu gak usah tahu, ucap Bu Asih. Semua rezeki sudah diatur oleh Allah Bu, jadi gak usah khawatir, ucap Dita. Ibu, iri dengan lauk pauk yang saya jual, tanya Dita memastikan. Iri? Sorry ya, aku gak level iri sama kamu, masakanmu itu pasti tidak enak, ucap Bu Asih congkak. Kata siapa Bu? Buktinya warung saya selalu ramai dan banyak yang beli, katanya enak. Suasana semakin panas membuat Bu Asih meledak-ledak emosinya. Sombong banget kamu Dita, awas saja ya kamu, lihat saja nanti warung kamu pasti sepi, ancam Bu Asih. Para tetangga sekitar yang tadinya ada di dalam rumah mendengar keributan antara Dita dengan Bu Asih, akhirnya keluar dan melihat keributan itu. Dita dengan Bu Asih sampai jambak-jambakan seperti anak kecil. Salah satu tetangganya pun datang untuk melerai perdebatan itu. Sudah, Bu Asih, Mbak Dita, kalian sudah pada tua, gak usah pada ribut seperti ini, teriak Pak RT. Seketika Dita dengan Bu Asih pun menghentikan pertengkaran itu. Ada apa ini? Kenapa bisa jambak-jambakan? Tanya Pak RT. Gak tahu itu Pak, tadi Bu Asih yang datang cari gara-gara duluan, ucap Dita. Enak aja ya kamu Dita, jelas-jelas kamu yang dulu, timpal Bu Asih. Yang datang ke sini terus cari masalah siapa? Ibu kan pakai mendoakan buruk kepada saya segala, balas Dita naik pitam. Sudah cukup. Kalian ini kan tetanggaan, sebaiknya harus rukun, jangan ada perkelahian seperti ini. Tidak baik, ucap Pak RT. Lebih baik kalian sekarang meminta maaf satu sama lain. Namun Bu Asih langsung kabur melarikan diri pulang ke rumah, tidak mau meminta maaf kepada Dita. Semua warga yang ada di depan halaman rumahnya Dita, termasuk Dita, hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sembari mengelus dada. Memang semua orang warga sudah tahu kelakuan dari Bu Asih, yang orangnya memang seperti itu. Karena masalahnya sudah kelar, lebih baik semuanya bubar ya, ucap Pak RT. Dan setelah semuanya bubar, beberapa saat kemudian, Umar suami Dita pulang dari pasar, membawa sayuran dan bumbu dapur. Saat itu Umar tidak mengetahui adanya keributan. Malam harinya, saat sedang berbaring di kasur, Dita menceritakan semuanya kepada Umar tentang kejadian waktu itu dengan Bu Asih. Mas, aku mau cerita soal yang belum kamu ketahui. Apa Dek? Jangan buat aku penasaran. Jadi, waktu kemarin kamu sedang pergi ke pasar belanja sayur, aku sedang nyapu halaman. Tiba-tiba Bu Asih datang. Dia mencari masalah. Katanya warung dia tidak ada yang menyaingi dan bilang kalau warung aku disumpahi akan sepi, ucap Dita. Apa mungkin gara-gara itu ya Mas, warung kita tadi siang jadi sepi, timpal Dita. Kita nggak boleh suuzon. Mungkin memang nasibnya masih sepi saja Dek. Yang penting kita selalu berdoa saja. Waktu sore itu ketika Bu Asih pulang dari rumahnya Dita, ternyata dia langsung pergi mendatangi ke rumah dukun santet. Bu Asih mendapatkan informasi tentang dukun santet dari saudaranya yang ada di luar kota. Dan sore itu juga Bu Asih pergi dengan naik bus ke rumah dukun santet tersebut dengan alamat yang sudah dikirim oleh saudara. Tepatnya adalah keponakan Bu Asih. Perjalanan yang ditempuh Bu Asih
menuju ke rumah dukun tersebut sekitar 2 jam perjalanan. Hingga sesampainya di sana, Bu Asih naik mobil yang sudah disewanya di sana untuk bisa melewati jalanan menuju ke rumah Mbah Darmo. Mobilnya terpaksa harus melewati jalanan yang berlumpur dan berair karena hujan yang mengguyur sore tadi, sehingga harus pelan-pelan melewati jalan itu karena sangat licin. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Asih sampai juga di sebuah rumah berukuran besar terbuat dari kayu jati yang berada di tengah hutan. Dia sampai di rumah itu sekitar pukul 6 malam, tepat waktu maghrib. Mobil yang mengantarkan Bu Asih ke rumah Mbah Darmo diperintahkan oleh Bu Asih untuk menunggu di depan rumahnya. Permisi. Rumah itu terlihat sepi, namun semua lampu di rumah itu terlihat menyala terang, pertanda ada orang di dalam rumah tersebut. Tanpa menyerah, Bu Asih mengetuk pintu berkali-kali. Permisi. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara pintu dibuka. Terlihat seorang laki-laki parubaya yang berusia sekitar 65 tahun namun masih terlihat gagah. Silakan masuk, ucap Mbah Darmo. Kemudian Bu Asih pun masuk ke dalam rumah Mbah Darmo. Ada perlu apa kamu datang ke sini? Tanya Mbah Darmo. Saya sakit hati, Mbah. Sudah dibuat malu sama seseorang, dibuat malu warga sekampung. Saya juga benci dengan dia karena dia warung saya jadi sepi, jelas Bu Asih. Mbah Darmo hanya mengangguk-angguk saja mendengarkan cerita dari Bu Asih. Saya mau dia menderita dan perlahan-lahan mati, Mbah. Itu soal gampang. Syaratnya kamu harus membayar mahar terlebih dahulu. Baik, Mbah, berapapun akan saya bayar. Saya sudah siapkan, asalkan dia bisa menderita dan mati, ucap Bu Asih. Saya mau usahanya dia buntu dan selalu sial hidupnya, Mbah. Mbah Darmo pun hanya tertawa terbahak-bahak kepada Bu Asih. Mbah, saya serius, tolong, Mbah, ucap Bu Asih. Baik, kalau begitu nanti malam kita langsung lakukan ritual, ucap Mbah Darmo. Bu Asih pun tersenyum kecut merasa sebentar lagi dia akan menang. Saat itu juga Bu Asih memberikan uang mahar kepada Mbah Darmo. Mbah Darmo langsung menyiapkan beberapa sesajen untuk ritual nanti malam. Sesajen yang disiapkan oleh Mbah Darmo antara lain kembang 7 rupa, kemenyan, jajan tradisional, juada pasar, pisang hijau, kelapa muda 3 buah, dan lain sebagainya. Semua sesajen sudah disiapkan. Mbah Darmo menata semua sesajen itu di atas meja ruangan ritual. Tepat malam hari sekitar pukul 20 malam, Mbah Darmo dan Bu Asih akan melakukan ritual di dalam ruangan itu. Ruangan ritual itu lalu dikunci rapat oleh Mbah Darmo. Lalu Mbah Darmo langsung membakar kemenyan terlebih dahulu. Mana foto targetnya? Lalu Bu Asih pun memberikan foto yang sudah dibawanya dari rumah. Dia mendapatkan fotonya Dita dari sosial media yang kemudian dicetak terlebih dahulu oleh Bu Asih. Ini, Mbah, sama rambutnya saya juga bawa. Soal rambut itu Bu Asih dapatkan pada sore itu saat jambak-jambakan dengan Dita. Lalu rambut Dita rontok di tangan Bu Asih dan itu menjadi kesempatan untuk Bu Asih. Kemudian rambut dan foto itu Mbah Darmo masukkan ke dalam kantong kain mori yang sudah disiapkan. Rambut dan foto itu dimasukkan dengan diberikan abu serta paku dan telur menjadi satu di dalam kantong itu. Yang kemudian benda yang menyatu menjadi satu di dalam kantong itu dikocok-kocok supaya bersatu. Ritual itu dilakukan dengan diasapkan di atas bakaran kemenyan. Semua itu dilakukan karena supaya membuat si target akan merasakan panas dan tubuh terasa tidak enak terus-menerus seperti ditusuk. Saat itu juga, Mbah Darmo sembari menutup kedua matanya dan membacakan mantra-mantra khusus. Seketika Bu Asih merinding ketakutan saat melihat ritual itu. Tiba-tiba, beberapa saat kemudian, ada hembusan angin kencang datang ke dalam ruangan tersebut. Padahal ruangan itu sudah ditutup dengan rapat dan tidak ada celah-celah angin untuk masuk di sana. Bu Asih seketika merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Terlihat ada asap tebal yang datang, dan asap tebal itu seketika berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan dengan tubuh yang tinggi besar, dengan bulu lebat dan gigi taring yang tajam dan panjang, serta kedua mata yang lebar, menyeramkan menatap ke arah Bu Asih. Sontak Bu Asih pun sangat ketakutan dan merinding tubuhnya gemetaran. Saat itu juga Mbah Darmo berbicara dengan sosok itu. Entah apa yang dikatakan Mbah Darmo kepada sosok itu.
Setelah selesai berbicara dengan sosok itu, kemudian Mbah Darmo menyelesaikan ritualnya. Ritual itu dilakukan tepat pada malam Selasa Kliwon karena memang Bu Asih datang pada waktu yang tepat. Kemudian setelah ritual itu selesai, Mbah Darmo memberikan pesan kepada Bu Asih. Taburkan beras ini di depan rumah atau di depan tempat usaha target, ucap Mbah Darmo sembari memberikan beras kuning yang diletakkan di dalam kantong plastik. Beras kuning itu sudah dicampurkan dengan kunyit yang membuat berwarna kuning. Beras itu juga sudah dibacakan mantra oleh Mbah Darmo. Baik, Mbah. Setelah ritual itu sudah selesai, malam itu juga Bu Asih langsung berpamitan untuk pulang. Karena besok harus tetap berjualan, Bu Asih keluar dari rumahnya Mbah Darmo, menghampiri sopir yang tengah menunggu Bu Asih sejak tadi di dalam mobil. Pak, bangun Pak, ucap Bu Asih membangunkan si sopir. Sopir itu telah menunggu Bu Asih sejak malam tadi hingga tertidur. Saat itu juga Bu Asih pulang dengan penerangan jalan menggunakan senter mobil. Jalanan yang dilalui Bu Asih masih sama dengan lumpur yang sangat licin dan becek di tengah hutan. Beberapa saat kemudian Bu Asih pun sampai juga di terminal. Setelah sampai di terminal, Bu Asih langsung transit dengan naik bus. Perjalanan yang ditempuh ke rumah masih sama, yakni 2 jam perjalanan. Bu Asih sampai di rumah sekitar pukul 3 dini hari. Karena masih gelap, Bu Asih pun langsung datang ke rumahnya Dita terlebih dahulu untuk menyebarkan beras kuning yang sudah diperintahkan oleh Mbah Darmo. Dengan berjalan mengendap perlahan-lahan di halaman rumahnya Dita, Bu Asih lalu menaburkan beras kuning di depan rumah itu. Setelah di depan rumahnya Dita sudah disebarkan beras kuning, Bu Asih langsung beralih ke warungnya Dita. Suasana di desa waktu itu masih terlihat sepi, jadi kesempatan Bu Asih untuk menyebarkan beras kuning itu di depan warungnya Dita. Dengan berjalan tergopoh-gopoh, Bu Asih datang ke warung Dita. Hingga sesampainya di depan warung Dita, Bu Asih dengan perlahan-lahan menyebarkan beras kuning itu. Hingga setelah semuanya sudah selesai disebarkan di depan rumah dan di depan warung Dita, Bu Asih pun bergegas untuk pulang ke rumah. Di rumah, Bu Asih segera masak untuk masakan yang akan dijual. Untungnya tadi di saat perjalanan pulang, Bu Asih tertidur sejenak di dalam bus, jadi Bu Asih tidak terlalu ngantuk untuk masak. Keesokan harinya, Bu Asih merasa puas karena ternyata mempan beras kuning itu disebar di depan warung Dita. Warungnya jadi sepi, sedangkan warung Bu Asih jadi laris manis sampai dia kewalahan melayani pembelinya. Pada saat malam setelah menceritakan kepada Umar tentang apa yang terjadi dengan Dita dan Bu Asih, sekitar pukul 12 malam di rumah Dita terdengar suara ledakan yang sangat keras sekali. Membuat Dita dengan Umar terbangun mendengar suara ledakan keras itu. Mereka pun bergegas bangun untuk melihat ke depan. Saat mereka lihat ke depan rumah, menatap ke atap rumah, betapa terkejutnya mereka melihat ada sosok yang menyeramkan dengan kedua mata merah menyala, tubuhnya tinggi besar dengan kedua taring yang panjang serta bulu hitam yang sangat lebat. Astagfirullahaladzim, apa itu Mas? Saat itu juga terdengar suara tangisan Bila dari dalam rumah. Seketika Dita dengan Umar langsung masuk ke dalam rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan Bila. Mereka tidak menghiraukan lagi sosok yang ada di atap rumahnya itu. Bila, kamu kenapa nak? Tanya Dita. Terlihat Bila sedang duduk menekuk kaki dengan kedua tangan sangat ketakutan di pojok kamar. Takut Bu, aku takut. Takut kenapa kamu Bil? Timpal Umar. Sementara Dita langsung memeluk Bila yang ketakutan itu. Kamu lihat apa nak? Tadi ada sosok menyeramkan Bu, tinggi besar, wujudnya serem. Aku takut Bu, ucap Bila sambil menangis. Udah gak apa-apa Bil, udah gak ada kok, jawab Dita mencoba menenangkan. Setelah tenang, Bila kemudian tidur kembali, sedangkan Dita dan Umar tidak tidur karena harus langsung masak. Saat sedang mengiris cabai, tiba-tiba saja tangan Dita terset pisau yang tajam. Kamu kenapa dek? Ya Allah, kenapa bisa kena tangan si dek? Ucap Umar. Dengan sigap Umar mencarikan obat merah di dalam kotak P3K. Segera jari tangan Dita yang terset pisau itu diperban dan diberikan obat merah oleh Umar. Kamu jangan ngelamun kalau melakukan sesuatu. Apa kamu masih ngantuk? Tanya Umar. Gak tahu mas, tiba-tiba tersayat, padahal aku sudah fokus dan tidak melamun mas. Singkat cerita, siang itu Dita dan Umar datang ke warung menata semua masakannya di etalase seperti biasanya.
Hari itu masih sama warungnya sepi, tidak ada pembeli yang datang. Saat Dita sedang duduk dengan Umar di dalam warung menunggu pembeli datang, tiba-tiba saja kepala Dita terasa sangat pusing sekali. "Kamu kenapa, Dek?" tanya Umar. Sedari tadi Dita melintir-lintir kepalanya yang terasa pusing membuat suaminya bertanya-tanya dan heran. "Pusing sekali, Mas, kepalaku. Rasanya berat sekali." "Ya sudah, kamu istirahat saja dulu. Tiduran, nanti kalau ada yang beli biar aku yang melayani." Akhirnya Dita pun tiduran di lantai yang diberikan tikar dan bantal yang biasanya untuk tidur bila saat Bila datang ke warung. Saat Dita mencoba membawa tidur dirinya, ternyata kepalanya malah terasa tambah pusing sekali. "Mas, kepalaku pusing sekali, Mas." "Aku belikan obat dulu ya," ucap Umar. Beberapa saat kemudian Umar datang dengan membawakan obat untuk Dita. Dita pun langsung meminum obat itu. Beberapa jam kemudian rasa sakit kepalanya masih saja terasa berat dan pusing. Siang itu pun warung Dita dan Umar benar-benar sangat sepi, tidak ada pembeli yang datang. Saat itu juga tiba-tiba Dita dan Umar mencium aroma bau bangkai dan kemenyan yang menyeruak di hidung. "Bau apa ini, Dek? Kok tiba-tiba ada bau kemenyan sama bangkai?" ucap Umar heran. "Apa jangan-jangan ada bangkai tikus di warung, Mas?" "Ah, tidak mungkin, Dek. Dari tadi juga aku gak mencium bau bangkai itu. Baru ini saja." "Iya sih, Mas. Coba kamu cari. Aku tambah pusing, Mas, mencium bau itu." Umar segera mencari dari mana asal bau itu berada. Namun sudah sekeliling warung diteliti, tapi tetap saja tidak menemukan tanda-tanda apapun. Karena sepi dan kepalanya terasa pusing, akhirnya Dita memutuskan untuk pulang saja ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata Bila sudah pulang sekolah dan sedang tidur di kamarnya. Dita juga langsung tidur berharap sakit kepalanya segera menghilang. Dan di dalam mimpinya, Dita bermimpi buruk. Dia berada di sebuah tempat. Tempat itu di sebuah makam keramat. Tiba-tiba di dalam makam itu, Dita merasakan ada hembusan angin kencang datang dan betapa terkejutnya dia melihat ada sosok tinggi besar yang tadi malam dia lihat di atap rumah. Sosok itu menatap tajam ke arah Dita, lalu menggenggam tangan Dita dengan kuat. "Kamu harus ikut aku," ucap sosok itu. "Gak mau, lepas, lepas," Dita memberontak. "Kamu akan mati." "Tidak." Hingga dengan sekuat tenaganya, akhirnya Dita dapat melepaskan genggaman tangan sosok itu yang sangat kuat. Saat itu juga Dita langsung terbangun dengan napas yang tidak beraturan dan keringat yang bercucuran. "Kamu kenapa, Dek? Dari tadi aku dengar kamu teriak-teriak." Yang ternyata Umar sudah pulang sedari tadi dan sudah menutup warung. "Aku mimpi buruk, Mas." "Mimpi apa? Pasti kamu tadi belum berdoa ya?" "Aku mimpi ditarik sosok genderuwo, Mas." "Sudah, gak usah dipikirkan. Itu cuma bunga tidur." Malam harinya setelah mengalami mimpi itu, tiba-tiba saja Dita demam tinggi hingga tubuhnya kejang-kejang menggigil. "Ya Allah, kamu panas sekali, Dek." Karena sudah larut malam, Umar tidak membawa Dita ke rumah sakit. Dia malah langsung mengompres kening Dita. Namun panasnya itu masih tetap tidak menurun, membuat Umar khawatir dan panik. Di sisi lain, malam itu terdengar suara anak yang menangis. Segeralah Umar mendatangi Bila. Saat dilihat Bila juga sedang menggigil demam tinggi, maka bertambah khawatirlah Umar harus berbuat apa. Mau membawa ke rumah sakit susah karena hanya punya motor, apalagi sudah larut malam. Mau meminta tolong dengan siapa? Akhirnya Umar masih tetap terjaga hingga pagi. Hingga pada pagi harinya Umar langsung pergi ke rumah tetangganya untuk merental mobil dan meminta untuk diantarkan ke rumah sakit. Pagi itu, Dita dan Bila dibawa ke rumah sakit dengan naik mobil. Sesampainya di rumah sakit, Dita dan Bila langsung ditangani oleh dokter. Namun saat sudah diperiksa oleh dokter, katanya Dita dan Bila tidak menderita sakit apa-apa. Membuat Umar kebingungan, sudah jelas-jelas istri dan anaknya demam sangat tinggi dan menggigil, tapi kata dokter tidak sakit sama sekali. Karena tidak puas dengan pemeriksaan dokter itu, akhirnya Umar membawa anak dan istri ke rumah sakit yang lain. Akan tetapi jawaban dari para dokter di rumah sakit yang lain masih sama dengan dokter yang sebelumnya. Tambah pusinglah Umar, tidak tahu harus bagaimana. Tapi dokter memberikan obat penurun demam. Setelah pulang dari rumah sakit,
Sakit yang diderita oleh Dita bertambah sekarang. Dia merasakan sakit pada bagian perut dan kulitnya terasa sangat panas sekali seperti dibakar. Perut dan kepala, seluruh badan terasa ditusuk dan panas sekali. Sehingga Dita merintih kesakitan dan kepanasan hingga meronta-ronta. "Sakit mas, sakit!" teriak Dita. Umar benar-benar bingung melihat kesakitan yang dirasakan oleh istrinya, apalagi melihat anaknya yang juga sakit. Siang itu Umar dan Dita tidak membuka warung karena masih sakit dan Umar harus merawat anak istrinya. Akhirnya Umar membuatkan minyak yang dicampur dengan bawang merah untuk mengolesi tubuh Bila yang panas, serta mengolesi juga tubuh Dita, namun hasilnya masih tetap sama. Umar mencoba untuk selalu membacakan doa terus-menerus dan berzikir. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Dita dan Bila pun sudah membaik. Saat malam hari ketika Dita bangun sekitar pukul 3 dini hari mau bersiap-siap untuk masak, tiba-tiba dia mencium ada bau busuk dan anyir darah serta kembang-kembangan. Bau itu berasal di dapur. Saat itu juga dia mendengar ada suara seperti ada suara yang mendengkur dengan keras. Seketika tubuh Dita merinding, bulu kuduknya berdiri. Dan saat dia mencoba masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil, betapa terkejutnya Dita melihat ada sosok genderuwo di dalam kamar mandi itu. Sontak Dita teriak sekencang-kencangnya. Karena tidak kuat melihat sosok itu, Dita pun akhirnya jatuh pingsan. Umar mendengar teriakan istrinya langsung bangun dan lari terbirit-birit ke dapur. "Dita!" teriak Umar. Kemudian Umar langsung mengangkat Dita masuk ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian akhirnya Dita pun sadar. "Kamu kenapa? Masih pusing? Kalau masih pusing gak usah jualan dulu." "Aku harus jualan mas, kalau gak jualan kita dapat uang dari mana?" "Tadi di kamar mandi aku melihat sosok genderuwo mas, sama seperti yang ada di dalam mimpi dan di atap rumah pada waktu itu. Aku pun takut, aku gak kuat dengan bau yang sangat busuk, jadi aku pingsan," ucap Dita. "Kita harus lebih sering berdoa dek, supaya tidak diganggu lagi." Dita pun menganggukkan kepalanya menjawab ucapan dari suaminya. "Ayo mas, kita masak." "Kamu yakin mau jualan hari ini?" "Iya mas." Akhirnya Dita dengan Umar pun langsung masak untuk jualan hari ini. Singkat cerita, sesampainya di warung seperti biasa mereka menata masakan di etalase. Karena terlihat di depan warungnya sangat kotor banyak sampah, akhirnya Dita menyapu halaman warung itu. Dan saat menyapu halaman itu, Dita tidak sengaja melihat ada beras kuning yang berserakan. Memang selama beberapa hari ini Dita tidak menyapu halaman warung, jadi dia tidak tahu kalau ada beras kuning. Mas, sini mas," teriak Dita. Umar yang sedang menata masakan di etalase mendengar Dita teriak-teriak langsung menghampirinya. "Ada apa dek?" "Lihat mas, ada beras kuning yang berserakan di tanah." "Astagfirullah, pertanda apa ini? Sudah, kamu sapu saja, nanti coba kita kumpulkan di dalam kantong plastik." Akhirnya Dita melakukan apa yang dikatakan oleh Umar untuk menyapu beras kuning itu, lalu dikumpulkan di dalam kantong plastik. Siang itu warung Dita lumayan ada orang yang datang untuk membeli. Tidak seperti hari kemarin yang tidak ada satu orang pun datang. Dita pun memasak lauk pauk sedikit karena takut seperti kemarin banyak yang sisa. Hari ini ada 5 orang yang datang ke warung makan Dita. Sementara Bu Asi yang ada di warung seberang jalan melihat ke arah Dita. "Loh, kok warungnya masih ada orang yang beli juga sih?" gumam Bu Asi dalam hati. Malam harinya, Bu Asi datang ke warung makan Dita untuk melihat beras kuning yang ada di depan warung. Ternyata saat dilihat oleh Bu Asi, beras kuning itu sudah tidak ada. Akhirnya Bu Asi menaburkan kembali beras kuning yang sisa dari Mbak Darmo. Kemudian ditaburkan lagi di depan halaman warung Dita. Malam itu juga, tiba-tiba perut Dita terasa sangat mules, sakit seperti ditusuk-tusuk. Bahkan seperti diremas-remas dengan kuat membuat dia merintih-meringis kesakitan. Dengan apa yang diteritanya malam itu, perut Dita tiba-tiba saja semakin membesar, membuncit seperti orang yang hamil. Umar semakin panik, dia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Malam itu saat Dita di dalam kamar sendirian ketika Umar sedang membuatkan ramuan, tiba-tiba dari atap langit-langit dinding Dita dikejutkan dengan sosok yang menyeramkan melata di atas plafon.
Sosok itu berwajah seram dengan kedua mata yang merah menyala. Gigi taring tajam panjang keluar dari dalam mulut. Baunya sangat busuk. Saat itu dia tidak menggerakkan tubuh dan terasa sangat kaku. Apalagi untuk teriak saja sudah seperti terkunci mulutnya. Karena tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya dia pun pingsan. Beberapa saat kemudian Umar datang dengan membawakan ramuan. "Loh, kok sudah tidur?" ucap Umar. Yang dia tahu kalau istrinya tertidur, bukan pingsan. Lalu Umar mengolesi ramuan itu pada bagian perut Dita sembari membacakan doa. Dita pingsan hingga sampai pagi. Keesokan harinya pun Umar membawa Dita untuk periksa ke rumah sakit. Namun sialnya saat perjalanan menuju ke rumah sakit, mobil yang dikendarai mereka tiba-tiba pecah bannya, sehingga harus tertunda terlebih dahulu. Sopir dan Umar saling bekerja sama untuk mengganti ban serep yang sudah pecah itu. Untungnya di dalam mobil itu sudah ada ban serep yang dibawa. Sekitar 1 jam, akhirnya mobil sudah selesai. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Sedangkan Dita masih tetap merintih kesakitan sedari tadi, melihat dan merasakan perutnya yang semakin membesar seperti orang hamil. Sesampainya di rumah sakit, Dita langsung diperiksa oleh dokter. Namun kata dokter, tidak diderita sakit medis, padahal jelas-jelas perut Dita membesar dan kesakitan. "Maaf Pak, sebaiknya istri Bapak dibawa saja ke orang pinter, karena saya yakin ini bukan penyakit biasa," ucap si dokter. Seketika Umar pun sempat terfikirkan hal itu. Akhirnya Dita dibawa pulang kembali oleh Umar untuk dirawat saja di rumah, sembari mencarikan orang pintar yang dapat menyembuhkan sakit dari Dita. Di sisi lain, Dita selalu merasa ketakutan dan bingung. Bahkan dia sampai linglung. Terkadang Dita seperti orang yang kesurupan, berbicara sendiri tidak jelas. Saat ditanyai oleh Umar, malah jawabannya ngelantur dan tidak mengenali Umar. "Kamu kenapa ketawa-tawa sendiri seperti itu, Dek?" "Kamu siapa?" jawab Dita. Yang ditanya malah nanya, dan kemudian Dita teriak-teriak seperti kesurupan. Suatu ketika, akhirnya Umar menemukan orang pintar dari salah satu teman Umar, dan orang pintar tersebut bernama Pak Husen. Pak Husen mau datang ke rumah untuk membantu menyembuhkan Dita. Singkat cerita, Pak Husen datang dengan diantarkan oleh temannya Umar, yaitu Edi. Edi ini dulu sempat bekerja di pabrik bareng dengan Umar. Edi juga mengalami hal yang sama dengan Umar, yaitu dikeluarkan dari pabrik. Jadi mereka sudah jarang sekali bertemu satu sama lain. Namun mereka masih tetap saling menanyakan kabar lewat chat. Sore itu Pak Husen datang bersama dengan Edi. "Astagfirullah," ucap Pak Husen ketika melihat ke arah pohon mangga yang ada di depan halaman rumah. "Kenapa Pak?" tanya Edi. "Ada sosok menunggu di pohon itu," jawab Pak Husen sembari menuju ke arah pohon itu. "Assalamualaikum," ucap Pak Husen dan Edi. "Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak," timpal Umar. Kemudian Pak Husen dan Edi pun masuk ke dalam rumahnya Umar. Saat Pak Husen masuk ke dalam rumahnya Umar, beliau merasakan hawanya sangat panas dan hampa. "Bagaimana kejadian awalnya?" tanya Pak Husen. "Gak tahu Pak, tiba-tiba istri saya akhir-akhir ini sering pusing, sakit perut, terus dia teriak-teriak seperti kesurupan. Dan yang membuat saya janggal, di depan warung makan saya ada beras kuning Pak," jelas Umar. "Kalau begitu langsung saja kita lakukan ritual." Lalu Pak Husen, Umar dan Edi masuk ke dalam kamar Dita. Saat itu terlihat perut Dita semakin membesar dengan urat-urat yang terlihat. Kemudian Pak Husen duduk bersila di lantai dengan mulai membacakan doa-doa dan ayat kursi untuk mengusir sosok yang mengganggu keluarga Umar. Begitu juga dengan Umar dan Edi yang ikut membacakan doa di belakang Pak Husen. Saat Pak Husen sedang membacakan doa-doa, tiba-tiba saja Dita memberontak. Sosok itu merasuki ke dalam tubuh Dita. "Wahai sosok makhluk Allah yang ada di dalam tubuh orang ini, kamu siapa?" tanya Pak Husen. Sosok itu menggeram keras dengan kedua mata yang melotot merah menyala menghadap ke arah Pak Husen. "Bukan urusanmu," ucap sosok itu. Pak Husen terus membacakan doa-doa dengan khusyuk sampai tubuhnya bercucuran keringat karena menggunakan tenaga dalam untuk mengeluarkan sosok itu. Saat itu tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar tersebut. Bingkai-bingkai foto yang menempel pada dinding perlahan-lahan berjatuhan dengan sendirinya.
serta jendela dan pintu rumah yang bergerak-gerak sendiri. Pak Husein tetap khusyuk membacakan doa-doanya hingga akhirnya tubuh Dita ambruk di kasur. Bebarengan dengan ambruknya tubuh Dita, pintu dan jendela pun berhenti bergerak. Beberapa saat kemudian, Dita pun tersadarkan diri. Setelah sadar, Pak Husein meminta izin terlebih dahulu kepada Umar untuk memegang perut istrinya. "Maaf Mas Umar, saya mau pegang perut istrinya, boleh tidak? Izin Pak Husein." "Iya boleh Pak, silakan." Setelah mendapatkan izin dari Umar, Pak Husein memakai sarung tangan kemudian meletakkan tangan pada perutnya Dita. Dengan terus membacakan doa-doa, Dita semakin meronta-ronta kesakitan, tubuhnya penuh dengan keringat yang membasahi. Saat itu juga perut semakin keras membesar seperti akan meledak. Pak Husein terus membacakan mantranya, lalu mengambil kain mori yang sudah disiapkan oleh Pak Husein dari rumah. Beberapa saat kemudian, dari dalam perut Dita tiba-tiba mengeluarkan paku-paku yang berkarat yang disertai dengan nanah, yang baunya sangat busuk. Paku-paku yang keluar dari perut itu kemudian diletakkan di kain mori. Perlahan-lahan perut Dita menjadi kempes seperti semula. Itulah sebuah karunia dari Allah Ta'ala. "Santet Paku Jiwo, santet ini yang membuat keluargamu mengalami kesialan dalam usaha dan selalu sial melakukan apapun," ucap Pak Husein. "Siapa yang tega melakukan ini Pak?" tanya Pak Umar. "Kamu tidak perlu dendam, itu tidak baik. Nanti juga kamu tahu siapa orangnya, karena santet itu akan berbalik kepada pelakunya," ucap Pak Husein. "Tolong siapkan perasan air beras dan daun kelor. Daun kelor itu ditumbuk hingga halus, kemudian dicampurkan jadi satu dengan perasan air beras itu," ucap Pak Husein. "Baik Pak." Umar pun mencari daun kelor dan membuat air perasan beras yang sudah diperintah oleh Pak Husein dan dicampur dengan daun kelor yang sudah dihaluskan. Kemudian Pak Husein pergi ke depan rumah lalu membakar paku dengan kain mori itu di depan rumah dengan dibacakan doa-doa hingga pada akhirnya paku itu sudah berubah jadi abu. Sedangkan air perasan beras itu kemudian disiramkan ke sekeliling rumah. Singkat cerita, Pak Husein dan Umar serta Edi pergi ke warung makan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Pak Husein melihat ada sosok genderuwo yang menutupi warung makan Dita sehingga warungnya tidak ada yang datang untuk beli. Mereka semua melihat ada beras kuning bersebaran di depan warung Pak Husein. Pak Husein pun kemudian memerintah Umar untuk menyapu dan dikumpulkan jadi satu. Pak Husein kemudian membacakan doa-doa, mengusir sosok itu dan akhirnya berhasil. Setelah itu air perasan beras dengan daun kelor sisa tadi kemudian disiramkan ke sekeliling warung makannya. "Buang beras kuning itu ke pantai," ucap Pak Husein. "Iya Pak." Keesokan harinya Umar pun membawa butiran beras kuning itu lalu dibuang ke pantai. Singkat cerita, sekarang Dita dan Umar serta anaknya sudah tidak diganggu lagi, bahkan sekarang usaha warung makannya menjadi ramai lagi seperti semula. Sedangkan kabar warung Bu Asih terlihat tutup. Bahkan Dita dan Umar mendengar kalau Bu Asih mengalami sakit yang sama dengan Dita waktu itu. Mendengar kabar itu, akhirnya Dita dan Umar tahu siapa pelaku yang mencoba mencelakai keluarganya itu. Meskipun begitu, Dita dan Umar tidak dendam. Mereka sudah ikhlas dan memaafkan Bu Asih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan dijauhkan dari orang-orang yang mencoba mencelakai kita, dari sifat iri dan dengki. Rezeki sudah ada yang mengatur, tidak akan tertukar. Hilangkanlah sifat iri dengki yang membuat buta hati. Dekatkan diri kepada Allah, pertebal iman kita. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.